Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Fikri Naibowo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang application 5 yaitu Object Oriented Programming. Yang pertama saya akan melakukan penjelasan pada class configuration yang memiliki atribut IP address, gateway, subnet, dan sudah dipakai atau already used. Lalu di sini pada class configuration saya memiliki method yaitu method validation atau validasi, di mana program akan melakukan validasi sesuai dengan jenis data. Contohnya seperti jenis data IP address, subnet, dan gateway. Di mana validasi ini untuk memvalidasi input dari user apakah sudah memenuhi ketentuan yang ada. Seperti IP address di sini memiliki ketentuan format split yaitu titik, di mana contoh ketentuannya IP address tidak boleh sama dengan gateway. Jika sama, maka akan dinyatakan false atau salah. Kemudian di sini saya mempunyai metode save information. Nah, pada metode ini, setelah melakukan program validasi dan input dari user tersebut dinyatakan sukses, maka data yang dilakukan oleh user tersebut akan disimpan pada metode save information sesuai dengan jenis datanya, yaitu IP address, subnet, dan gateway. Dan terakhir saya memiliki data method show pada yang terakhir pada class configuration saya memiliki method show information. Pada method show information ini berfungsi untuk melakukan tampilan atau menampilkan informasi yang ada atau yang sudah disimpan pada method save information. Kemudian selanjutnya saya mempunyai kelas network device dengan atribut nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi. Dan saya memiliki konstruktor yaitu definite. Ini adalah nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi. Kemudian pada kelas network device ada metode tampilkan informasi atau show information. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan semua konfigurasi atau jenis perangkat yang sudah diinputkan pada network device. Kemudian poin yang kedua yaitu elemen-elemen dalam program ini yang menunjukkan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Yang pertama adalah konstruktor, konstruktor yaitu definite. Jadi ini digunakan untuk menginisialisasi objek saat objek tersebut dibuat. Pelembatan konstruktor ini didefinisikan sebagai metode init. Kemudian ada enkapsulasi. Jadi enkapsulasi sendiri adalah konsep yang dimana atribut dan metode yang berhubungan dengan suatu objek dikemas menjadi dikemas bersama dalam kelas. Hal ini mencegah akses langsung ke atribut dari luar kelas dan mendorong pengguna metode untuk berinteraksi dengan objek. Misalnya atribut IP address, gateway, subnet, dan sudah dipakai. Jadi IP address, gateway, subnet, dan sudah dipakai ini sudah terenkapsulasi ya di kelas objek kelas ini. Kemudian ada variable self. Ini digunakan untuk kita menuju kepada suatu objek
yang saat ini sedang dioperasikan ketika metode dipanggil pada objek self, sehingga secara otomatis self diteruskan ke metode tersebut dan digunakan untuk mengakses atribut atau metode objek. Lalu ada instant variable. Ada variabel yang bernilai unik. Jadi untuk setiap ekstensi dari kelas, setiap objek memiliki salinan variabel tersebut, dan perubahan yang dilakukan hanya berlaku untuk objek tertentu. Contohnya, nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi. Pada kelas network device. Kemudian pada kelas variabel adalah kelas variabel yang bersama-sama dimiliki oleh semua instance dari kelas. Jika nilai variabel dari variabel ini dirubah dan perubahan tersebut akan memperoleh semua instance dari kelas. Mungkin ada metode metode ini adalah fungsi yang terkait dengan objek tertentu dalam konteks OOP, yang dimana metode itu mendefinisikan perilaku objek. Contoh seperti validasi. Lalu ada metode. Nah, ini adalah fungsi yang terkait dengan objek tertentu dalam konteks OOP, di mana metode itu mendefinisikan perilaku objek. Jadi validasi ini validasi save information dan show information adalah metode, karena dia telah masuk dalam kelas configuration. Lalu tampilkan informasi dalam kelas network device juga adalah metode. Kemudian saya akan menjelaskan running program ya, dari program saya. Yang pertama kita akan melakukan penginputan ya. Di sini program menampilkan beberapa pilihan. Kemudian kita menginputkan pilihan kita yang pertama yaitu subnet 255.255.255.0. Gateway 192 1. Nah, IP address itu tidak boleh sama dengan gateway ya. Oke, konfigurasi berhasil. Kemudian kita akan menampilkan data-data yang sudah kita input sebelumnya ya, yaitu dengan memilih pilihan kedua. Di sini sudah tertampil terdisplay ya. Kemudian kita akan menginputkan device dengan memilih pilihan ketiga. Kita menginputkan IP yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu 610. Nama perangkatnya handphone, jenis perangkatnya misal Realme. Nah, sudah ya di sini. Kemudian kita akan menampilkan device yang sudah kita masukkan sebelumnya ya, di sini dengan memilih pilihan keempat. Sudah terdisplay ya di sini. Kemudian kita akan mencoba bagaimana jika kita salah menginputkan gateway. Asal ya, gateway tidak valid. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada lab session 5 ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan tidak sengaja atau disengaja, saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.